Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar, penuntut ilmu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan belajar Kitabus Shaum, yaitu kitab yang menjelaskan tentang puasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita baca sedikit penjelasan dari musannif tentang kitab ini. Faslun, jadi ada syarahnya di bawah. Jadi yang faslunnya itu pengarangnya adalah ulama Jawa ya, yang bernama Muhammad Nawawi Jawi. Kemudian pensyarahnya yang tulisan hitam ini adalah syarah dari kitab yang tulisannya warna merah ini ya. Pengarangnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad ya. Jadi kita baca di sini ada penjelasannya. Kitabus Shaum, kitab menjelaskan tentang puasa. لا بد من الإشارة قبل الشروع في بيان هذا الفصل أن كتاب متن سفينة للشيخ الفاضل العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي قد انتهى. Sebelum masuk ke dalam pembahasan fasal ini, maka bahwasanya matan Safinah, yaitu matan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Fadil Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami yang berasal dari Yaman ya, Hadramaut. Qadintaha, itu sudah selesai. Haitsu kataba rahimahullah ila akhiri fasli zakah, yang mana Syekh Salim ini beliau hanya mengarang kitab Safinatun Najah sampai bab zakat saja. Thumma inna Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Jawi lamma syaraha hadzal kitab ay Safinatun Najah zada fihi fusulan fi shaumi wa syarhiha. Jadi yang mana Syekh Muhammad Nawawi Jawi yang berasal dari Jawa, ketika beliau mensyarah kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim tadi, beliau menambahkan bab atau fasal yang menjelaskan tentang puasa, dan beliau syarahkan juga. Berarti kitab Safinatun Najah hanya sebatas bab zakat saja, kemudian ditambah oleh Syekh Muhammad Nawawi dari Jawa. Waqad aqtadi bihi وقد اقتدى به العبد الفقير فزاد فصولا في الحج وشرحها. Kemudian musannif kitab ini, yaitu kitab Ghayatul Muna ini, beliau menambahkan beberapa fasal atau pembahasan pada masalah haji dan syarah-syarah tentang masalah haji. Arju an yataqabbalallahu hadzal amal, semoga Allah menerima amal ini. Wa yaj'alahu khalisan, dan semoga Allah menjadikannya ikhlas. Wa yanfa'a bihi kama nafa'a bima katabahu asy-syaikhani al-fadilani al-madhkurani. Qala asy-syaikh al-allamah Muhammad Nawawi Jawi, dan semoga kitab ini bermanfaat seperti kitab-kitab yang ditulis oleh dua orang syekh yang telah disebutkan. Kemudian Syekh Nawawi Jawi, Syekh Muhammad Nawawi Jawi, beliau berkata, ini faslun ini merupakan perkataan dari Muhammad Nawawi Jawi ya, karena itu tulisannya merah. Faslun, kemudian disyarah di sini pada fi bayani ma yajibu bihi shaum Ramadan. Fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan puasa. Wahwa syuru'un fir ruknir rabi' min arkanil Islam. Jadi puasa itu merupakan
rukun yang keempat dari rukun Islam. Wa dzakarahu ba'da zakah, dan disebutkan setelah zakat. Wa alaihi aktsarul fuqaha'i min arbabil madzahib, dan begitulah kebanyakan daripada ulama fikih mazhab menyebutkan puasa itu nomor 4 ya. Li hadisi bunyal Islam ala khamsin al-mashhuril ma'rufil mutaqaddimi zikruhu fi hadzal kitab, yang mana mereka mengambil dalil dari hadis bunyal Islam ala khamsin an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu yang pertama, wa iqamis shalah yang kedua, wa ita'iz zakah yang ketiga, kemudian baru yang keempat wa shaum ramadan. Jadi mereka mengambil dalil dari sini, makanya mereka taruh puasa itu di bab yang di pembahasan yang keempat ya, setelah zakat. Wal hikmatu fi dzikrihi fil hadis ba'da zakah li'annahu lamma kana as-shawmu min ashaq takalif 'ala an-nufusi iqtadat al-hikmatu al-ilahiyyatu an yabda'a bil akhaffi wa huwa as-salah tamrinan lil mukallaf wa riyadatan lah. Dan hikmah disebutkan di dalam hadis bunyal Islam itu puasa nomor 4 itu setelah zakat. Jadi hikmah puasa itu disebutkan setelah zakat. Kenapa? Karena puasa itu merupakan kewajiban yang sangat sulit di atas nafsu manusia. Jadi hikmah ilahiyah menghendaki puasa tersebut menghendaki amal ibadah manusia itu dimulai dengan yang lebih ringan. Jadi hikmah ilahiyah ataupun ya perintah dari Allah ya, itu memerintahkan dengan yang lebih ringan, yaitu salat. Makanya di dalam hadis tadi itu bunyal Islam ala khamsin, amal ibadah anggota badan yang pertama yaitu salat, karena salat itu ringan. Tamrinan lil mukallaf, untuk melatih orang yang beribadah, si mukallaf, itu Islam balik berakal. Dan kemudian baru wa summa yusanni bil wasat, kemudian baru ditaruh nomor 2 yang lebih berat sedikit, yaitu pertengahan, wa huwa az-zakah, yaitu zakat. Kemudian wa yusallisu bil asyaq wa huwa shaum, kemudian baru ditaruh yang nomor 3-nya yang lebih sulit lagi, yaitu puasa. Jadi bertahap dia. Jadi makanya puasa itu ditaruh nomor 4. Jadi syahadat yang pertama ya, itu merupakan rukun yang bukan dengan anggota badan ya, tapi dengan lisan. Ini yang ibadah anggota badan yang pertama salat. Ditaruh salat yang pertama karena dia ringan. Kemudian baru zakat, karena zakat itu lebih sulit sedikit. Kemudian baru ditaruh puasa, karena puasa itu lebih berat lagi dari zakat. Jadi itu hikmah ditaruh puasa itu ke nomor 4 dari rukun Islam. Kemudian wa ammal hajju fa yu'akhiru bittifaq. Adapun rukun haji, adapun masalah haji, maka itu dibahas di akhir. Sepakat ulama. Wa ammal hajju fa yu'akhiru bittifaq. Jadi adapun masalah haji itu dibahas di terakhir. Itu sepakat ulama ya. Kenapa? Li'annahu murakkabun, karena masalah haji itu murakkab dia. Maksudnya ibadah haji itu dia tidak selesai sekali melakukannya. Kalau salat sekali sekali melakukannya selesai itu sampai salam. Tapi kalau haji dia ada beberapa hari. Hari ini rukunnya ini, hari ini rukunnya ini. Jadi dia murakab istilahnya. Banyak rukun-rukunnya dan membutuhkan waktu beberapa hari gitu. Wal murakkabu yu'akhkharu 'anil mufrad, dan yang murakab itu yang banyak rukunnya itu dijadikan terakhir. Naam, tetapi ba'du fuqaha'il ahnaf zakarahu aqibas shalah, tetapi sebahagian daripada ulama Hanafi, mazhab Hanafi menyebutkan itu di
menyebutkan masalah haji itu setelah bab salat. Wa yuwajjihu dzalika bi anna kullan minas shalah was-shaumi ibadatun badaniyah mahdhah fa dzakarahuma muta'aqibain. Jadi karena mereka beralasan bahwasanya salat dan puasa itu merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan badan, anggota badan, maka disebutkan keduanya itu beriringan sama-sama. Wa qad jaa'a fi ba'dil ahadits hakadza, dan memang ada hadis yang mengatakan seperti itu. Faqad rawa at-Tirmizi wal Hakim wa sahhahahu wa Ibnu Hibban an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim dan disahihkannya, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Umamah dan radhiyallahu anhu, qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujjatul wada' yaqul ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakati amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Jadi ada hadis ya, Rasulullah berkata, bertakwalah kepada Allah dan salatlah kalian 5 waktu. Kemudian langsung disebutkan dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan ya. Kemudian baru zakat. Kemudian baru wa ati'u za amrikum, dan patuhilah raja kalian atau pemimpin kalian. Tadkhulul jannah, maka kalian akan masuk surga. Dan di dalam riwayat Tabrani yang diriwayatkan dari Abi Darda, itu ati'u za amrikum itu diganti dengan hajju baita rabbikum. Naik hajilah kalian ke Baitullah. Jadi itu sedikit penjelasan dari kitab ini ya. Kemudian baru kita masuk terus ke pembahasannya ini, yang tulisan merah ya. Ini merupakan matan kitab Syekh Muhammad Nawawi Jawi, orang Jawa. Yajibu shaum Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Jadi wajib kita berpuasa dengan sebab 5 perkara ini. Jadi baru wajib di atas kita berpuasa dengan sebab 5 perkara ini. Ahaduha bi kamali Sya'ban 30 yawman. Yang pertama, sempurna Sya'ban 30 hari. Sempurna Sya'ban 30 hari. Kita lanjut dulu, nanti baru kita jelasin. Yang kedua, wasaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man narahu wa in kana fasiqan. Yang kedua, dengan sebab melihat hilal, bulan sabit ya, bagi orang yang melihatnya sekalipun dia itu fasik. Kemudian wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Yang ketiga, dengan sebab subutihi, dengan sebab nampaknya hilal ya bagi orang yang tidak melihatnya, dengan sebab ada subut itu nampak hilal tetapi bukan dia yang melihatnya. Jadi hilal itu nampak cuman bukan dia yang melihatnya. Nampak hilal bagi orang yang tidak melihat hilal tersebut dengan persaksian orang adil, nanti kita jelasin, kita baca dulu terjemahnya. Kemudian yang keempat, warabi'uha, yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bih, dengan sebab diberitahukan oleh orang yang adil yang dipercayai. Orang yang adil lagi dipercayai. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla, walaupun kita mempercayainya ataupun tidak. Kemudian in waqa'a fil qalbi sidq, kemudian au ghairi mausuqin bih, ataupun dia itu orangnya tidak dipercayai oleh orang lain. In waqa'a fil qalbi sidquhu, tetapi kalau kita bisa mempercayainya. Nanti kita jelasin lagi ya. Wa khamisuha, yang kelima,
bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi. Yang kelima, dengan berat sangkaan kita sudah masuk bulan Ramadan. Jadi dengan kita ijtihad bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk. Ini nanti tentu ketika kita berada misalnya di tempat yang jauh dari kampung gitu, di hutan misalnya. Jadi kesimpulannya baru kita wajib berpuasa apabila ada 5 perkara ini. Ada salah satu dari 5 perkara ini maksudnya. Ada salah satu dari 5 perkara ini baru kita wajib berpuasa. Yang pertama, dengan sempurna Sya'ban 30 hari. Jadi sebenarnya sempurna Sya'ban 30 hari ini yaitu setelah kita melihat bulan ya, melihat hilal. Jadi misalnya ketika kita melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban, kebetulan hilalnya tidak nampak, misalnya karena mendung. Jadi maka kita wajib menyempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Jadi hari selanjutnya itu langsung bulan puasa. Karena di bulan Hijriyah itu hanya ada 2 macam bulan. Hanya sampai 29 hari dan ada yang 30 hari. Tidak ada 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari. Itu enggak ada. Yang seperti itu cuman di kalender miladiah. Tapi kalau kalender Hijriyah hanya ada 2 macam dia, 29, 30. Jadi pada tanggal 29 Sya'ban itu kita harus lihat hilal. Jadi kalau misalnya nampak hilal pada 29 Sya'ban itu, yaitu kita lihatnya ketika mau maghrib ya, ketika matahari terbenam itu langsung menampak hilalnya kalau seandainya hilal itu keluar pada hari tersebut. Jadi kalau misalnya pada tanggal 29 Sya'ban itu kita lihat hilal ketika mau terbenam, ketika matahari sudah terbenam, nampak hilal, maka kita besoknya langsung masuk 1 Ramadan. Berarti Sya'ban cuma 29 hari. Tetapi kalau seandainya pada hari tanggal 29 Sya'ban itu ketika kita lihat hilalnya tidak nampak, baik karena memang tidak keluar ya, ataupun karena mendung, maka kita harus menyempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Jadi 29, besoknya 30 Sya'ban. Besoknya lagi baru masuk 1 Ramadan. Jadi itu pembahasan nomor 1 dan nomor 2 berarti. Yang pertama, kita wajib puasa karena sempurna Sya'ban 30 hari. Yang kedua, kita wajib berpuasa karena melihat hilal. Jadi kalau seandainya sudah nampak hilal, berarti itu wajib kita berpuasa terus. Walaupun orang lain tidak berpuasa, karena kita melihat hilal, ya kita wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga tadi yaitu dengan sebab ada orang yang bersaksi bahwasanya bulan itu sudah nampak. Misalnya datang seseorang kepada qadhi, kalau kita sekarang istilahnya tengku imum gitu kan, ataupun kuaket, pokoknya yang berwenang, yang ada wewenangnya dalam masalah memutuskan 1 Ramadan. Jadi datang dia, kemudian dia bersaksi kepada tengku imum, aku bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal. Jadi dia bersaksi sendiri tanpa diminta. Jadi makanya kalau seandainya seperti itu, kita wajib percaya karena dia sudah bersaksi. Jadi di sini ada contoh persaksian ya. Kita lihat nanti apabila ada yang penting-penting kita baca syarahnya. Kalau enggak ada, kita baca matan yang warna merahnya saja biar mempersingkat ya. Di sini ada contohnya. Sebentar. Contohnya yang ini ya, yang di garis bawah. Sebentar. Ya, ini contohnya. Asyhadu anni ra'aitul hilal. Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal. Itu contoh naik saksinya. Jadi kalau misalnya kita
melihat hilal. Jadi kita mau beritahukan kepada Tengku Imam ya. Jadi kita langsung naik saksi. Aku bersaksi bahwasanya aku telah melihat hilal. Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal. Itu sudah memada. Jadi nanti orang lain wajib dengar apa yang kita bilang, wajib patuh. Jadi orang lain juga wajib berpuasa. Kemudian itu yang ketiga ya. Yang keempat tadi yaitu dengan sebab ada pemberitahuan dari orang yang bisa dipercaya. Misalnya datang seseorang yang bisa kita percayai, dia tidak bersaksi, dia tidak mengucapkan lafaz bersaksi seperti yang tadi, dia langsung memberitahukan kepada kita bahwasanya saya melihat hilal, begitu aja lafaznya. Cuman kita percaya dengan dia karena dia orangnya memang bisa dipercaya, tidak pernah berbohong misalnya. Maka kita wajib percaya apa yang dia katakan, maka kita wajib berpuasa besok paginya. Ataupun yang memberitahukan kabar dia melihat hilal itu, dia biasanya tidak bisa dipercaya omongannya. Tetapi karena kita yakin kepada dia bahwasanya apa yang dia katakan itu benar, maka kita wajib berpuasa. Kalau misalnya ada orang lain yang tidak percaya dengan omongan dia, maka orang lain tersebut tidak wajib berpuasa, bahkan tidak boleh berpuasa. Gitu. Kemudian yang kelima, ini ketika kita berada di hutan misalnya, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan gitu kan. Misalnya kita lagi jaga buah durian ya di gunung. Kalau kita turun nanti pasti duriannya habis semuanya, diambil sama monyet misalnya. Jadi kita tinggal di gunung, udah lama di gunung, akhirnya kita nggak tahu lagi ini tanggal berapa. Jadi kita ijtihad ketika itu, ini sudah masuk bulan puasa atau tidak, atau belum. Jadi kalau misal masih ragu-ragu, berarti itu belum dikira. Tapi kalau seandainya sangkaan kita itu udah berat, ini nampaknya udah masuk bulan puasa nih, misalnya udah 80% hati kita itu mengatakan sudah masuk bulan Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Jadi itu yang menyebabkan kita wajib berpuasa. Jadi mungkin untuk pelajaran yang pertama ini kita cukupkan di sini dulu. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.